halo. Halo, Apa suara kabar? baik. Ciki gimana kabarnya? Aku baik, alhamdulillah. Aduh, kamu selalu terlihat fresh, terlihat cantik gitu ya. Auranya tuh adem gitu aku kalau lihat Ciki. Ciki lagi Wah, ini thank you. puasa ya? Hari ini puasa? Puasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Alhamdulillah lancar puasa. ya sampai nanti. Amin. Ciki gimana kabarnya baby Atar? Aku kalau misalnya lihat Instagramnya Ciki ya makin hari tuh kayak makin gemes gitu, makin pinter gitu. Ada-ada aja. Sekarang udah aktif apa nih baby Atar? Atar lagi gemes-gemes. Lagi segala sesuatunya tuh dia explore gitu. Udah mulai bisa merangkak juga kan sekarang. Jadi nggak bisa kulkas kebuka sembarangan gitu ya Ciki ya? Iya, nggak bisa. Terus kayak kita udah nggak bisa tuh taruh pajangan-pajangan gitu. Nah, aku penasaran nih sebenarnya Ciki sebagai ibu muda gitu ya, baru juga mencicipi parenthood. Struggle suka dukanya yang Ciki dan suami hadapi semenjak sekarang nih udah bertiga nih apa aja sih yang paling berasa? Kita masih kayak mencari tahu gitu. Terus Atar nih kalau sekarang udah masuk empati kan, empati. Jadi kita harus banyak tahu gitu Atar suka makannya apa sih. Terus dia kok kenapa makannya dikit ya hari ini? Apa ada yang kurang sama yang aku buat gitu. Jadi masih banyak sih sebenarnya kayak pertanyaan-pertanyaan yang kita juga masih cari tahu gitu. Karena kan aku ini anak pertama kan Kak. Jadi kayak masih banyak banget aku belajar tentang parenting. Tapi memang kalau jadi orang tua ya seumur hidup kita belajar terus ya Ciki ya. Karena anaknya nggak ada manual booknya gitu. Iya, dan katanya kalau anak-anak tuh beda-beda kan Kak. Ya walaupun maksudnya ini kayak sekarang aku masih anak pertama gitu, tapi nanti anak kedua tuh bisa aja beda sama anak pertama gitu loh. Nah ini aku mau dengar cerita. Aku mau dengar cerita Ciki lebih banyak lagi, tapi tahan dulu karena masih banyak waktunya. Nih, aku mau menyapa dulu nih Ciki. Sekarang kita juga udah kedatangan satu bintang tamu lagi karena pembahasan kita berdua nih kayak aku sama Ciki doang kayaknya nggak akan lengkap kalau nggak ngobrolin seputar pemenuhan nutrisi pendukung yang tepat dalam mengoptimalkan tumbuh kembang dan eksplorasi minat si kecil. Nah, udah bergabung juga bersama kita nih Ciki ada Mbak Tara Dita Subiantoro selaku perwakilan dari Enfagrow Essentials. Halo Mbak Tara, ketemu lagi. Halo semuanya, baik. Nah, kalau dari Baby Atar nih, tadi kan kita sempat ngobrol ya, lagi Ciki suka bingung gitu makanannya mau apa, nangis tiba-tiba kenapa. Nah, sekarang mungkin bisa diceritain dulu aktifnya apa dan lagi suka apa nih Ciki? Iya, kalau sekarang kan Atar udah masuk 8 bulan kan, terus dia tuh lagi suka banget explore yang udah bisa mulai merangkak gitu loh Kak. Jadi dia lagi yang seneng-senengnya kita dudukin dan udah bisa main sendiri, jadi dia bisa duduk sendiri, terus dia udah asik sendiri sama mainannya. Terus dia udah bisa tuh dari yang tengkurap, udah gitu dia duduk sendiri. Oh, lagi gemes-gemesnya ya? Gitu, iya. Terus aku selalu pancing sama mainannya dia kan, mainan kesukaan dia. Ayo Atar sini ke mama yuk. Terus dia akhirnya kayak merangkak ke depan gitu untuk ambil. Dan dia udah mulai kayak mulai berdiri gitu, udah mulai belajar berdiri. Berarti nggak bisa ditinggal kayak melengos dikit gitu. Harus tiba-tiba udah gimana gitu ya. Itu kan kalau aku dengar cerita Ciki ya, Atar tuh 8 bulan lagi aktif-aktifnya, lagi lucu-lucunya. Kayaknya semua makanan juga, maksudnya mainan makanan gampang aja masuk, pegang-pegang gitu. Nah, untuk dapat mengoptimalkan tumbuh kembang dan minatnya Atar gitu, pasti kan banyak ya tantangan yang harus Ciki hadapi gitu bersama suami dalam hal mengasuh. Dan aku juga tahu kayak Ciki tuh sibuk juga ya untuk bagi waktu antara pekerjaan dan ngurus anak itu tuh kadang kita harus main sirkus dulu kan ya. Belum lagi di bulan Ramadan kita puasa, pastinya kesabaran semakin diuji. Nah, di momen Ramadan ini pasti jadi kesempatan untuk Ciki dan suami menghabiskan waktu lebih banyak bersama Atar. Terus aku penasaran sih sebenarnya apa aja aktivitas yang Ciki mulai lakukan bersama Atar untuk mengasah tumbuh kembangnya di bulan Ramadan. Apakah dilibatkan menyiapkan buka puasa atau apa gitu Ciki? Oh, kalau aku sih, aku nih kalau misalnya di rumah kayak kalau buka puasa, aku selalu memang ajak Atar untuk duduk di baby chair dia, kita sama-sama buka puasa di meja makan. Sebelumnya aku kasih tahu dulu, Atar, ini mama mau buka puasa sama papa. Susternya juga, Jus juga kan mau buka puasa, Atar harus baik ya, harus pinter. Atar tunggu mama, papa, sama Jus buka puasa, kita makan bareng.
Dan aku nggak tahu ya, maksudnya anak tuh kan kalau misalnya kita omongin terus dia kayaknya akan ngerti ya kak. Jadi dia tuh dia sibuk sama, aku kasih camilan juga untuk dia sibuk sama camilannya, dia sibuk sama mainannya, tapi dia diam, dia kayak ngerti gitu kalau oke, mama papaku lagi buka puasa nih gitu. Jadi lucu sih sebenarnya, sebenarnya tuh yang penting kalau menurut aku komunikasi antara anak sama orang tua gitu loh. Walaupun mungkin anaknya masih belum bisa jawab, tapi aku yakin anak pasti ngerti apa yang orang tuanya omongin. Nangkep ya, maksudnya gesturnya, apa yang kita maksud, gemes banget sih. Iya. Tapi kan nih kalau dengar cerita Ciki gitu ya, kayak aduh nice banget ya Atar mau duduk di baby chair gitu. Tapi kan ada hari-hari di mana kayaknya aku juga mengalami gitu, anakku waktu umur 8 bulan tuh ada hari-hari di mana nggak mau aja gitu, nggak mau dengerin aja, padahal kayak kita nggak tahu kenapa gitu. Nah misalnya nih Atar lagi aktif banget, lagi seneng-senengnya explore sesuatu, pasti kan Ciki juga ada rasa khawatir gitu ya, nanti begini nanti begitu, masuk makanan lah atau jatuh atau apa, padahal memang sebetulnya anak-anak di usia Atar tuh memang membutuhkan ruangnya sendiri untuk eksplorasi. Nah kalau dari Ciki sendiri gimana sih caranya supaya kita nih sebagai orang tua tuh nggak panik misalnya anaknya mulai jalan-jalan atau mulai keliling-keliling rumah, tapi kita tetap bisa mendukung dan tidak membatasi si kecil bereksplorasi untuk dia bisa gali minatnya sendiri gitu. Kalau menurut aku kerja sama orang tua itu penting banget sih kak. Aku tuh bersyukur banget kayak aku sama Reski tuh punya tipe yang berbeda gitu. Aku tuh termasuk orang tua yang panikan sebenarnya. Kalau Reski tuh termasuk orang tua yang santai banget. Jadi tuh kalau misalnya Atar mulai masukin kayak mainannya ke mulut atau apa yang dia pegang dia masuk mulut gitu, aku tuh selalu yang worry banget kayak aduh sayang jangan dong gitu. Tapi Reski tuh selalu yang menenangkan, udah deh sayang, dia tahu anak kecil tuh pinter kok gitu loh. Kita maksudnya jangan terlalu panik, takutnya kalau misalnya Atarnya kamu larang terus dia malah nggak bisa explore gitu loh. Dan aku pun akhirnya oh iya juga sih ya, kayaknya memang anakku nggak apa-apa dibebasin, tapi kita tetap aja harus mantau gitu. Jadi makanya aku sama Reski tuh sekarang kayak lagi yang kerja sama untuk ya nggak apa-apa ngebebasin anak, tapi kita tetap harus pantau aja sih gitu. Jadi memang harus kompak ya mama papanya harus gitu. Kalau yang satu panik, yang satu kalem. Nggak bisa nih panik dua-duanya atau santai dua-duanya gitu. Iya. Kalau aku kebalik Ciki Mbak Tara, jadi akunya yang santai, suami aku yang agak lebih concern gitu. Aku kayak apa sih gitu. Jadi kadang kita suka tarik ulur gitu. Nah tapi memang harus saling melengkapi ya. Nah tadi ini menarik juga nih, tadi Ciki udah sharing kan tentang dukungan yang Ciki berikan sejak dini untuk baby Atar dalam mengeksplorasi hal-hal yang Ciki suka, yang Atar suka gitu. Nah itu kan sebetulnya bentuk support dari lingkungan. Oke, ini aku ada pertanyaan terakhir, mau balik lagi ke Ciki nih. Ciki, kalau tadi kan Ciki udah cerita nih, sharingnya seru banget tentang kegiatan bersama Atar selama bulan Ramadan. Nah, ada nggak sih Ciki tradisi Ramadan yang kamu dan suami tuh udah perkenalkan atau misalnya mulai melibatkan baby Atar di dalam kegiatannya? Kalau di bulan Ramadan sih ya itu aja sih, paling sahur sama buka puasa aja yang aku mulai ajarin sama Atar, walaupun sebenarnya kayak belum ngerti juga ya. Tapi Atar ikut bangun sahur ya Ciki? Iya, kadang suka ikut bangun sahur kalau misalnya mama papanya udah yang kan kita udah kayak sibuk gitu kan bangun, terus dia suka kebangun juga, akhirnya ya udah deh kita ajak sahur juga gitu. Abis itu dia nggak bisa tidur sampai pagi, mau papanya juga, baru pagi kita tidur lagi sambil nunggu subuh. Ciki udah mengalami belum nih? Udah mengalami belum lagi sholat terus Atarnya ikutan misalnya di depan, jadi kita harus nunggu, atau misalnya mulai manjat-manjat gitu, udah belum? Belum ya? Belum. Aduh seru ya. Berarti siap-siap Ciki ya, nanti udah mulai minta naik mobil-mobilan gitu, kayak badan kita jadi mobilnya, dan mamanya harus kuat tulangnya. Belum. Nah ini menarik sih sebenarnya, kalau yang bisa aku tarik kesimpulan ya dari cerita Ciki, dari Mbak Tara, sebetulnya memang selain kekompakan orang tua dalam menyiapkan lingkungan yang
memang aman supaya anak bisa bereksplorasi, kita juga harus kasih stimulasi-stimulasi yang tepat. Dan juga yang paling penting juga selain, kalau aku pernah inget nih, catat dokterku bilang anak itu sebenarnya nature, nurture, dan nutrition gitu. Nah kalau tadi nurture-nya udah, Ciki udah pas nih sama suami kompak, dan Mbak Tara menjelaskan soal nutrition-nya. Kita juga perlu sebagai ibu tuh cermat gitu ya, memilih produk-produk yang memang sesuai dengan kebutuhan anak kita. Dan yang paling penting, kandungan-kandungan yang bisa mendukung kecerdasan IQ, EQ, pertumbuhan otak, pencernaan, dan juga daya tahan tubuh. Betul begitu ibu-ibu? Betul, setuju. Nah, berarti selain dukungan dari orang tua ya, tadi ada kekompakan, juga ada pemilihan nutrisi. Nah, oke, ayah dan ibu juga sebetulnya bisa memilih Enfagro Essentials dengan formula NutriQ Plus untuk mengoptimalkan nutrisi tumbuh kembang anak supaya anak itu bisa menjadi anak yang tangguh, berani, tanggap, dan juga tangkas untuk bisa meraih mimpinya sejak dini. Aku saranin sih seperti yang tadi Mbak Tara infokan ya, kalau misalnya ayah dan ibu bisa beli di Alfamart, karena penting, produk Enfagro Essentials lagi ada diskon 15% sampai 15 Mei. Plus juga bisa beli Enfagro Essentials di Gomart karena akan ada flash sale hingga 20% tanggal 8 sampai 9 Mei pukul 11 sampai 12 siang. Jadi selain memang produknya juga dipilih secara hati-hati, nutrisinya lengkap, diskonnya juga penting. Oke, nah dari tadi kita udah asik ngobrol nih sama dua narasumber kita, ada Mbak Tara, ada Ciki, dan kita dapat banyak sekali informasi menarik seputar mengasah dan mendukung minat si kecil. Sekarang langsung aja aku mau bacain 3 pertanyaan terpilih ya, Ciki, Mbak Tara bisa langsung dijawab. Karena ini yang join juga udah banyak banget pertanyaan dari tadi udah ngantri. Pertanyaan pertama aku bacain dulu dari @fadia_08 ke Ciki. Ciki banyak banget nih fansnya nih dari tadi. Pertanyaannya, iya, pertanyaannya gimana sih Ciki memberikan nutrisi seimbang dan gizi yang cukup untuk si kecil yang lagi rewel atau misalnya picky soal makanan? Nah, pas nih. Oke. Ya karena sekarang kan Atar masih udah masuk MPASI juga kan. Mungkin aku lebih memang dikasih MPASI-nya udah langsung 4 bintang sih Kak. Jadi tetap ada karbohidrat, protein, terus sayur buahnya juga benar-benar aku sesuaikan gitu. Karena kan umur-umur Atar kayak gini tuh emang nutrisinya harus dicukupi banget untuk perkembangan otaknya kan. Jadi benar-benar aku jaga gitu. Camilannya pun aku kasih camilan yang sehat. Itu benar-benar aku perhatikan banget sih. Mulai dari makanannya gitu. Jadi memang aku sekarang lagi kalau untuk camilan aku kasih udah kenalin buah-buahan dari kecil gitu sih. Dan dia suka semua buah, semua sayur dia suka, dan gak ada alergi juga alhamdulillahnya. Oh, alhamdulillah. Tapi kalau Atar makannya dia nggak terlalu picky ya Ciki ya? Maksudnya belum sampai di tahap itu gitu? Enggak, belum. Oh, menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali. Dia masih mau sama apa yang aku kasih sih alhamdulillahnya. Karena mungkin Atar juga masih eksplor rasa ya Ciki? Kayaknya iya deh, masih eksplor rasa juga, dan dia masih fine-fine aja sama apapun yang aku buat. Jadi seneng suapinnya, habis terus gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari Lita Rafika 17. Pertanyaannya nih untuk Ciki lagi. Pernah nggak sih ada perbedaan pendapat Kak Ciki dalam mengasuh dari Atar sama suami, dan gimana cara mengatasinya? Nah, silakan Ciki. Pernah, pastinya itu nggak pernah. Pastilah nggak dibohongin, pasti pernah yang kayak akunya yang panikan banget, terus Maskinya yang bener santai banget, sampai akhirnya aku mikir sendiri, oh iya ya, hal kecilnya apa ya, misalnya ini deh, Atam suka banget dikasih minum yang dingin-dingin sama papahnya. Aku tuh kayak panik gitu loh, kayak jangan dingin-dingin terus dong, nanti anaknya flu apa lagi gimana, pokoknya aku worry banget. Tapi sampai akhirnya kayak udah deh, nggak apa-apa, dia suka kok, nggak apa-apa, itu tuh udah kayaknya sering kita bahas banget gitu. Jadi ya sebenarnya standar aja sih. Tapi harus bisa kompromi berarti ya Ciki ya? Iya, dan aku sering banget kayak ngomongin kalau bisa kita kalau debat jangan di depan anak gitu loh. Supaya anak tahu kalau misalnya ini orang tua harus satu tujuan. Kalau kita memang ada berbeda pendapat, kita ngomonginnya di belakang anak, supaya anak nggak yang memilih yang
aduh mama ribet deh, aduh papa ribet deh, jangan sampai kayak kecetus omongan kayak gitu dari anaknya. Jadi kalau memang ada berbeda pendapat, lebih baik kita obrolinnya atau kita bahasnya tuh jangan di depan anak sih. Kalau menurut aku